Citius TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi jumpa lagi bersama kami di Citius TV. Jadi program kali ini kita bersama para narasumber kita yang hebat-hebat, yaitu nanti sebentar mereka akan perkenalkan nama dan jurusan mereka dan angkatan berapa mereka di jurusan mereka ini. Asal dari mana nanti mereka akan perkenalkan diri sendiri. Oke, kita mulai dari yang di sebelah saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Salam. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Saya angkatan 3. Saya asli Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Tojo Uno Amban. Oh, Sulawesi Tengah, jauh sekali. Oke, yang kedua. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Limalo. Saya dari Tilamuta. Alhamdulillah saya kuliah di Unggul, jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan, angkatan ketiga. Oke, yang ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Prambone, asal dari Bualemo, Wonosari. Saya kuliah di Unggul di jurusan Ilmu Keolahragaan. Oke, jadi adik-adik angkatan 3 atau saudara-saudara angkatan 3 ini ada yang dari Sulawesi Tengah, dari Tilamuta, dan dari Wonosari. Jadi sebelum kita masuk pada tema kita pada hari ini, jadi tema hari ini yaitu pengalaman. Ya. Jadi menjadi angkatan 3 di ilmu keolahragaan. Jadi ini semuanya dari Abdul lulusan tahun berapa di SMA? Kalau saya alhamdulillah lulusan tahun 2022 kemarin. Tahun 2022. Rizky? Saya juga sama, 2022. Firman? Sama 2022. Oke. Jadi mereka semua ada angkatan 2022. Jadi waktu Abdul pertama kali dapat informasi prodi ilmu keolahragaan itu dapat informasi dari mana? Ya, awalnya itu kan sebelumnya saya itu pernah tes polisi. Mantap, ini pernah jadi casis ini. Ya. Oke, Tapi karena belum rezeki, jadi saya memutuskan untuk kuliah. Dan kebetulan itu kakak saya kan sudah tinggal lama di sini. Oh, sudah tinggal lama di Gorontalo. Iya, di Gorontalo. Dia juga sudah jadi mengajar sini dulu. Jadi saya tanya ke dia, kira-kira kalau saya mau kuliah di kampus mana yang gagal, kampus mana yang bagus. Terus dia bilang, begini saja, kebetulan kakak ada kenalan dosen dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan kebetulan itu dosen prodi ilmu keolahragaan. Nah, siapa itu dosen itu? Pak Giovanni. Oh, Pak Giovanni Salin MPD. Ya. Jadi setelah saya tanya-tanya sama beliau olahraga tentang ilmu keolahragaan bagaimana, jadi saya berniat untuk masuk di sini. Oke. Untuk dari Rizky Limalo, Alhamdulillah saya mendapatkan informasi ini dari kakak saya dan diteruskan kepada pelatih sepak bola saya. Alhamdulillah saya diperkenalkan dengan prodi yaitu Pak Ardin. Saya dapat informasi ini melalui sosmed dan alhamdulillah saya mendaftarkan diri di sini dan banyak pengalaman yang belum saya dapat di sini. Alhamdulillah saya dapat. Terima kasih. Oke, Firman. kalau dari saya sendiri, saya dapat info dari kakak saya. Ya. Sebenarnya saya kan sudah dari awal memang mau masuk di keolahragaan. Oh, mau masuk di jurusan olahraga. Ya. Dan belum tahu tapi belum belum tahu olahraga apa ini, jurusan olahraga apa. Karena ada kakak saya, terus ada kenalan kakak saya yang katanya yang jurusan di sini. Jurusan sini yang membantu daftarkan. Oke. Jadi sebelum kita masuk di sana, basic. Jadi kalau dari Firman dulu, basic di olahraga ini basic apa? Sepak bola. Cuma sepak bola saja. Dan yang lain-lain? Yang lebih dominan sepak bola. Lebih dominan. Tapi kalau yang lain-lain, misalnya cabangan lain? Cuma macam yang biasa-biasa, cuma biasa aja main-main.
bulu tangkis, takraw. takraw. Oh, berarti hampir meliputi semuanya. Kalau Rizky Limalo, Saya punya sebenarnya yang paling dominan sepak bola, tapi saya juga paling suka main volley. oh suka main volley. Tangan, coba angkat kemana tangan? Oh, tangan-tangan lembut-lembut nih. Jadi semua ini suka pukul-pukul bola. Ya, dari Abdul ini. Kalau saya sih dominannya pencaksilat. Oh, Nah, kebetulan saya dari SMK itu suka sekali dengan yang namanya pencaksilat. pencaksilat. Kan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu kan ada yang namanya tapak suci. Tapak suci. Dan sekarang sudah berlatih. Alhamdulillah sudah. Kemarin sempat ikut event. Rencana mau ikut event di, Saya mau ikut event di mana? di Makassar. Bawa nama apa? Bawa nama kampus. Bawa nama kampus Universitas Unggul. Universitas Ya. Muhammadiyah Gorontalo. Ya. Memang terkendala tentang perkuliahan, terus agak lambat pengurusannya. Agak lambat pengurusan berkas untuk Ya. ke sana. Jadi masih belum rezeki. Belum rezeki untuk berangkat. Oke. Jadi sudah mengenal, jadi teman-teman sudah tahu. Ternyata ada yang dari Sulawesi Tengah. Ya. Oh, ternyata ada yang dari Wonosari. Nanti kalau siapa tahu ada yang nonton ini orang-orang Sulawesi Tengah, Amin. nanti tidak usah lagi ragu dan pusing untuk masuk di ilmu keolahragaan karena sudah ada yang dari Sulawesi Tengah. Ada Kak Abdul. Dia akan mengurus untuk masuk di ilmu keolahragaan, dan untuk yang di Walemo CS, Paguyaman dan kesana sudah ada Rizky Limalo, dan yang sudah di Wonosari. Jadi itu sudah tidak usah lagi takut dan langsung komen saja di admin. Nanti admin yang akan memberikan nomor-nomor WA mereka untuk mendaftar. Dan ini masih jomblo-jomblo semua. Jangan sampai yang mau chat ini di YouTube ini yang minta nomor kan jangan sampai Oke, terang serius sedikit Ya. tapi santai-santai sedikit. Bagaimana pengalaman kalian ketika awal masuk di Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan tentunya lebih ini ke prodi ilmu keolahragaan, karena prodi ilmu keolahragaan teman-teman perlu ketahui bahwa satu-satunya jurusan S1 ilmu keolahragaan yang ada di Provinsi Gorontalo, karena di Sulawesi Tengah belum ada, karena kebanyakan di Sulawesi Tengah itu cuma penjas. Ya. Penjas itu kalau di Gorontalo itu yang ada kepelatihan dan penjas. Ilmu keolahragaan belum ada S1 ilmu keolahragaan. Jadi kalian sudah bersyukur menjadi angkatan 3 karena prospek kerja sudah besar. Oke, kita mulai dari Rizky Limalo. Pengalaman awal masuk di ilmu keolahragaan, kan biasanya berpikir bahwa masuk olahraga ini pasti olahraga terus ini. Ya. Oke, bagaimana pengalaman ceritakan dari semester 1 dan sekarang sudah mau masuk semester 2? Ya, awal saya masuk itu saya berpikir ya, olahraga ini saya kira cuma belajar olahraga terus. Iya. Saya kira cuma kayak gitu. Pas saya masuk ya alhamdulillah banyak pelajaran yang lain-lain, biokimia seperti anatomi, ada juga seperti anti korupsi, banyak yang dan lain-lain. Dan menurut saya pas masuk ini saya merasa kayak alhamdulillah ini jurusan ini baru pertama kali yang saya masuk juga, dan saya juga baru dapat informasi bahwa jurusan ini yang pertama di Gorontalo, dan alhamdulillah baru di Unggul Muhammadiyah ini. Jadi setelah kan kalau di ini SMA atau SMK? SMA. Jadi mata pelajaran kalau di tingkat SMA atau SMK itu bukan masih mata pelajaran. Kalau di perkuliahan namanya mata kuliah. Nah, itu apakah sudah ada yang dasar-dasar dari ini atau nanti di sini baru dapatkan? Bagaimana mata pelajaran? Contohnya tentang kalau kesehatan, kalau di SMA itu, kalau apalagi SMA IPA, dia bisa bagaimana sudah ada dasar-dasar tentang membahas tentang tulang-tulang. Jadi sudah tidak kaget lagi ketika mendapatkan mata kuliah tentang itu. Tapi kalau basic waktu di SMA apa? IPA atau IPS? IPA. Jadi itu sudah ini, tapi untuk belajar untuk biomekanika atau apa itu nanti di sini mendapatkan. Dan kaget ketika mendapatkan itu. Oke, sekarang pengalaman dari Firman. Pengalaman saya pas pertama masuk, pertama saya masih kaku-kaku. Iya, kaku-kaku. Dan pertama saya kira cuma kita di sini cuma tiap hari itu olahraga. Hari olahraga, karena setiap pemikiran masalah olahraga itu begitu. Jadi teman-teman
Jadi apa yang teman-teman tidak tahu, apa yang teman-teman belum pernah pelajari itu akan dipelajari di sini karena di sini sudah namanya mahasiswa. Dan pengalaman sudah Pak, deg-degan waktu pertama atau kaget? Deg-degan sekali. Deg-degan sekali karena belum pernah mendapatkan ini. Iya. Kalau di SMA itu ini pengalaman. Kalau di SMA itu kita tidak maksudnya tidak masuk mata pelajaran. Kita dicari, guru telepon orang tua, mana anaknya ini suruh sekolah. Tapi kalau di sini ternyata cari dosen. Jadi perbedaannya di situ. Jadi tingkat kedewasaan itu di sini sekarang. Jadi pengalaman itu ya. Jadi untuk orang Sulawesi Tengah bagaimana pengalaman awal pertama? Untuk awal saya masuk itu sama kayak mereka. Saya pikirnya kan jurusan olahraga. Berarti ini tiap hari nih olahraga terus ini. Ternyata setelah saya pelajari terus, setelah saya masuk di sini kuliah, ternyata yang dipelajari bukan hanya olahraga. Dan itulah keunggulan dari ilmu olahraga ini. Kita itu selain bisa mempelajari olahraga, ternyata kita bisa mempelajari namanya kesehatan. Misalkan di olahraga itu kan pasti ada yang diajarkan namanya itu bagaimana cara menangani orang yang cedera itu. Terus selain bisa menjadi seorang guru juga, kita kan di olahraga itu bisa menjadi seorang konsultan. Bisa menjadi seorang konsultan. Bisa menjadi penyelenggara event. Dan kemarin siapa yang teman-teman kan baru semester 1 sudah ikut dalam penyelenggaraan event kan? Jadi itu yang sangat membuat kita langsung berpengalaman. Jadi karena biasanya di jurusan-jurusan lain itu ini dalam tanda kutip kita bukan membahas jurusan yang lain, tetapi ada yang tidak dilibatkan. Makanya kemarin teman-teman sudah dilibatkan dalam setiap event, entah itu sepak takraw, entah itu panahan atau apa, itu teman-teman dilibatkan karena apa pengalaman yang dapatkan itu salah satu prospek dari nanti kita lulus namanya penyelenggara event. Jadi teman-teman sudah berpengalaman, sudah mempunyai itu. Jadi apakah ada lika-liku dari semester 1 sudah masuk semester 2 itu bagaimana? Apakah ada lika-liku yang dirasakan dari awal duluan? Ya, kalau untuk lika-liku itu ya tentunya ada. Tentunya seperti menangani masalah mata kuliah. Namanya yang baru kan masih bingung harus gimana. Cuma alhamdulillah kan dengan bantuan dari dosen-dosen terus ada senior, alhamdulillah bisa menjalani semua. Oke, dari Rizky bagaimana? Ya, menurut saya ada seperti kita kayak kehilangan konsentrasi. Dan yang apa lagi? Dan macam kalau terang ini mau masuk kuliah ini jangan macam tidak ada dosen ini jadi orang susah untuk berkomunikasi lagi. Jadi susah juga untuk mendapatkan nilai. Iya, jadi di kuliah itu teman-teman yang akan masuk kuliah yang paling penting itu teman-teman hadir buat tugas dan tetap fokus dengan target. Pasti teman-teman di sini punya target untuk membanggakan kedua orang tua. Amin, pasti itu. Dan Firman Bone, bagaimana lika-liku yang pernah didapatkan itu? Saya pernah menangis di kos gara-gara mata kuliah. Kak, saya pernah apa begitu? Jadi lika-likunya seperti begitu. Apa yang Firman sudah rasakan? Saya sih cuma rindu orang tua. Jadi berarti ini tapi masih di Gorontalo kan? Jadi bagaimana merindu orang tua? Tapi ya orang tua tapi bukan karena ridho dan doa orang tua itu sangat besar dan mujarab. Jadi pesan dari adik-adik semua, pesan untuk calon mahasiswa baru dari Abdul Luan. Oke. Dari saya untuk adik-adik yang akan bergabung di ilmu keolahragaan, mari bersama-sama kita gabung di ilmu keolahragaan untuk mengembangkan olahraga yang ada di Gorontalo bahkan di seluruh Indonesia. Karena prospek dari ilmu keolahragaan ini bisa kerja di Kemenpora, Kementerian Pemuda Olahraga RI, dan bisa jadi atlet, bisa di dinas. Jadi teman-teman tidak perlu takut, apalagi yang atlet, karena di ilmu keolahragaan itu membuka kelas atlet. Bagi yang atlet itu tidak usah lagi pusing. Oh nanti saya mau latihan bagaimana? Oh nanti saya ini bagaimana? Itu di ilmu keolahragaan sudah tersedia. Dan di sini sudah ada yang jadi atlet silat, ada yang atlet sepak bola, dan ada yang atlet sepak bola itu semuanya sudah ada. Dari Rizky Limala bagaimana? Ya bagi saya
Ya, bismillah. Untuk adik-adik jangan lupa masuk di sini karena di sini tidak ada macam kalau ini kan tidak ada pemikiran yang berat-berat. Ya. Masuk di sini senang, bagus. Jurusannya happy dan apa untuk olahraga itu diasah sebaik mungkin. ya, semoga apalagi yang adik-adik yang punya talenta yang terbaik seperti silat, sepak bola, dan kerat dan lain-lain, jangan lupa masuk di sini ilmu keolahragaan. Oke. Dan Firman Bone, satu Ya. kata untuk adik-adik. Untuk adik-adik jangan lupa masuk di ikut karena di sini kita dapat mengembangkan basic kita, basic yang ada pada diri kita agar lebih maju ke depan. Jadi untuk adik-adik silakan masuk di ikut. Oke, jadi itu adalah kata-kata dari mereka dari angkatan 3, dan bagi adik-adik yang akan bergabung di ilmu keolahragaan perlu ketahui bahwa adik-adik akan bergabung menjadi angkatan yang keempat. Jadi di ilmu keolahragaan itu angkatan pertama, angkatan kedua, dan ini angkatan ketiga, dan adik-adik akan bergabung menjadi angkatan keempat. Jadi terima kasih, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang pengalaman dari kakak-kakak sekalian, bagaimana itu ilmu keolahragaan dan apa yang teman-teman sudah rasakan, dan sangat luar biasa. Itu sangat menginspirasi bagi yang akan menonton, dan saya cuma berpesan satu, bahwa terus berprestasi dan ingat di belakang kita ada orang tua yang selalu memanjatkan doa setiap hari untuk kesuksesan kita bersama. Marilah kita banggakan kedua orang tua kita. Oke, di Citius TV itu ada slogan. Jadi ketika dibilang ikor, sama-sama acungkan tangan begini, hebat. Siap? Ikor Hebat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, ditekan tombol lonceng dan notifikasi lainnya, dan silakan di share ke berbagai tempat agar lebih bermanfaat video ini, karena video ini sangat bermanfaat bagi yang ingin mencari jurusan dan lagi bingung untuk masuk di jurusan apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Citius TV.